Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke dalam materi semester genap atau semester 2 SKI kelas 7, dan untuk materinya kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Dan kita pertama kali akan membahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Dan sebagai awal pertemuan kita akan membahas prawacana dulu tentang Khulafaur Rasyidin sebelum kita masuk pada materi inti. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita simak beberapa slide prawacana berikut ini. Sedikit ulasan tentang peta konsep materi semester genap, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Berikut peta konsep materi yang akan kita bahas pada semester genap tentang Khulafaur Rasyidin, yang jumlahnya ada 4, yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq, yang masing-masing memiliki kisah tersendiri yang dapat kita ambil sebagai suri tauladan wujud dari kepemimpinan umat Islam setelah kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Hal itu tentu saja mengandung pelajaran dan hikmah tersendiri bagi generasi Islam berikutnya. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak, persaingan antar dua kandidat sangat tajam sehingga perselisihan antara kedua belah pihak, Muhajirin dan Ansar, nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumen yang dapat diterima kedua belah pihak. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu atas dasar wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berharap suksesi kepemimpinan dari dirinya kepada pemimpinan selanjutnya berjalan damai tanpa adanya perselisihan yang mengarah pada perpecahan umat Islam. Umar bin Khattab terkenal sangat piawai dalam bidang politik. Kepiawaiannya dalam bidang politik diawali ketika beliau berhasil menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar pada saat pemilihan khalifah yang pertama. Kepiawaian Umar juga nampak selama ia menjadi khalifah dan meletakkan asas demokrasi dalam proses suksesi pemimpinan berikutnya dengan membentuk tim formatur yang beranggotakan 6 orang sahabat pilihan. Pada akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga sepeninggal Umar bin Khattab. Suksesi kepemimpinan masa Ali bin Abi Thalib diwarnai intrik politik yang menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin, bahkan mulai tumbuh berkembangnya benih-benih perpecahan. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali prestasi yang ditorehkan Khulafaur Rasyidin, mulai dari kodifikasi Al-Quran, memaksimalkan pelayanan pemerintahan dengan membentuk provinsi-provinsi, pembentukan angkatan laut, penetapan kalender hijriah, kemajuan dalam ilmu nahwu, dan lain-lain. Dari sini, coba mari kita belajar lebih lanjut bagaimana biografi Khulafaur Rasyidin dan apa saja prestasinya yang akan kita bahas dalam materi semester genap ini. Ini hanya sekedar awal dari pertemuan kita sebagai stimulan kepada kalian semuanya ya. Kita juga belum ada tugas
secara tertulis, jadi simak saja prawacana dari slide di atas sampai dengan ini. Baik, kiranya dari saya sekian, kita lanjutkan Selasa depan untuk masuk pada materi inti. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.